Silakan dimulai, Claudia. Cek. Ya, silakan dimulai. Claude, sorry, kayaknya mic-mu mute. Ya, Claudia, silahkan dimulai. Ya, selamat pagi Pak dan juga teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan materi saya. Namun sebelumnya lebih baik kita untuk berdoa terlebih dahulu agar kegiatan presentasi ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut bacaan masing-masing, dimulai. Ya, berdoa selesai. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul audit investigatif. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang. Nah, latar belakang dari materi ini adalah banyaknya kasus korupsi atau kecurangan atau fraud yang menjadi salah satu topik hangat di Indonesia hingga saat ini, di mana praktek ini mengalami perkembangan dalam setiap zamannya, mulai dari segi kuantitas dan juga kualitas, yaitu dari jumlah kerugian yang mungkin didapat dari negara dan juga kualitas yang dimana korupsi dan fraud yang terjadi sekarang ini semakin canggih. Kemudian korupsi dan fraud ini merupakan suatu hal yang sulit untuk diberantas karena korupsi dan fraud ini merupakan sifat kelakuan yang berhubungan, perilaku yang berhubungan dengan sifat manusia yang sebenarnya tidak mudah puas akan sesuatu, baik segi materi maupun segi apapun. Terus kemudian fraud ini merupakan ancaman dari setiap negara, dari seluruh negara di dunia. Hingga fraud ini dikatakan secara internasional telah diakui sebagai salah satu jenis transnational organized crime. Nah, dari segi pelaku dari korupsi atau fraud ini atau kecurangan bermacam-macam. Pelaku bukan hanya dari manusia yang mungkin memiliki latar belakang atau background pendidikan yang rendah, namun pada saat ini banyak sekali pelaku korupsi yang merupakan orang-orang terdidik dan relatif memiliki jabatan tinggi. Nah, dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan ini adalah yang paling rasional dibandingkan pelaku kejahatan lainnya. Nah, oleh karena itu di Indonesia dibentuk yang bernama BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan atau juga bisa BPKP, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Nah, kedua badan ini bertujuan membantu pemerintah dalam memeriksa, mengawasi, bertanggung jawab di bidang keuangan negara maupun pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian pada saat menjalankan tugasnya, pada tahun 2001 terdapat kasus yaitu bantuan likuiditas Bank Indonesia yang melibatkan Samanhikun Hartono dan Kaharudin Ongko. Nah, di mana setelah kasus itu audit investigasi mulai muncul dan digunakan untuk mengungkap kasus-kasus mengenai fraud atau kecurangan yang terjadi di Indonesia. Nah, dalam audit investigasi ini yang hal utamanya adalah upaya untuk menegakkan supremasi hukum yang ada terkait dengan tindakan fraud yang muncul dengan metode yaitu investigasi. Nah, kemudian rumusan masalahnya ada yaitu apa itu audit investigatif, kemudian bagaimana tujuan audit investigatif dan bagaimana investigasi dengan teknik audit. Kemudian untuk tujuan penulisannya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang tadi. Next. Nah, di sini ada landasan teori. Nah, landasan teori yang pertama yaitu pengertian audit investigatif. Nah, menurut Pusdiklatwas BPKP tahun 2008, audit investigatif adalah sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui atau diindikasinya sebuah peristiwa atau kejadian atau transaksi yang dapat memberikan cukup keyakinan serta dapat digunakan sebagai bukti
yang memenuhi kepastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya di dalam rangka mencapai keadilan atau search of the truth. Kemudian menurut Tuara Kota pada tahun 2012, investigasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya pembuktian. Nah, umumnya upaya pembuktian ini berakhir di pengadilan dan ketentuan hukum acara yang berlaku diambil dari hukum pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Kemudian yang kedua yaitu jenis audit investigatif. Menurut Fitriansyah tahun 2014, jenis audit investigatif dibagi menjadi dua, yaitu audit investigatif proaktif dan audit investigatif reaktif. Nah, yang proaktif adalah audit yang dilakukan pada entitas yang mempunyai resiko penyimpangan, tetapi entitas tersebut dalam proses awal auditnya belum atau tidak didahului oleh informasi tentang adanya indikasi penyimpangan yang terdapat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan dan kekayaan negara atau perekonomian negara. Kemudian untuk audit investigatif yang bagian reaktif yaitu audit yang mengandung langkah-langkah pencarian dan pengumpulan bukti-bukti yang diperlakukan untuk mendukung dugaan atau sangkaan awal tentang indikasi adanya penyimpangan yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara. Nah, istilah dari reaktif itu sendiri didasarkan pada fakta bahwa auditor investigatif melakukan reaksi untuk memvalidasi bukti-bukti indikasi terhadap penyimpangan tersebut. Kemudian yang berikutnya ada tujuan audit investigatif. Nah, tujuan audit investigatif menurut Piket tahun 2002 yang tertuangkan juga dalam buku Tuara Kota 2010. Yang pertama adalah memberhentikan manajemen. Nah, tujuan utama dari memberhentikan manajemen ini adalah sebagai teguran keras bahwa manajemen tidak mampu mempertanggungjawabkan kewajiban fidusianya, atau kewajiban fidusia itu merupakan mengawasi dan mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh karyawannya. Kemudian yang kedua ada memeriksa, mengumpulkan dan menilai cukupnya bukti-bukti yang relevan. Nah, tujuan ini adalah berguna untuk menekankan bukti-bukti sebagai alat bukti yang dapat meyakinkan hakim untuk proses pengadilan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah. Misalnya contohnya dalam pemberitaan di media massa bahwa karyawan di bagian produksi menerima uang suap tanpa investigasi. Nah, reputasi dari semua karyawan di bagian produksi tentunya akan tercemar. Nah, investigasi ini dapat membuktikan dan mengungkap siapa yang bersalah, sehingga mereka yang tidak bersalah dapat terbebas dari tuduhan. Kemudian yang keempat, menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi. Nah, banyak bukti dalam kegiatan kejahatan keuangan adalah berupa dokumen. Dokumen-dokumen ini disusun untuk menyembunyikan kejahatan. Nah, sehingga dokumen ini dapat dijadikan bukti bagi auditor agar dapat mengungkap fraud yang terjadi. Kemudian menemukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi. Kemudian yang keenam adalah memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga pelaku kejahatan, mengerti kerangka dan acuan investigasi tersebut. Nah, hal ini dilakukan dengan harapan bahwa mereka pelaku ini dapat bersedia bersikap kooperatif dalam investigasi itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh yaitu memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos. Ada dua versi dari pendekatan ini, yaitu yang pertama melakukan penuntutan tanpa pandang bulu, berapapun besar biayanya, siapapun pelakunya. Nah, hal ini dapat mengirimkan pesan kepada seluruh pihak, yaitu mungkin pihak luar atau karyawan, bahwa perusahaan atau lembaga yang terkait serius dalam mengejar si pelaku fraud ini. Kemudian yang kedua, si penjahat atau pelaku untuk mengembalikan aset yang dicurinya. Jadi terdapat dua versi tadi. Kemudian yang kedelapan, menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan. Kemudian yang ke-9, memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan.
kecurangan itu menggerogoti sumber daya perusahaan dan umumnya pemulihan dari kerugian ini tidak cepat dan kerugiannya bukan kerugian yang kecil. Kemudian pendekatan ini menghentikan kerugian lebih lanjut agar menutup celah-celah peluang yang dimiliki oleh pelaku fraud agar kecurangan tersebut tidak dapat terjadi. Kemudian yang ke-10, menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan. Apakah investigasi ini akan diperluas atau diperdalam atau bagaimana? Kemudian yang 11, melakukan investigasi sesuai dengan standar, yaitu melakukan investigasi sesuai dengan standar yang dilakukan atau sesuai dengan peraturan perusahaan. Nah, tujuan macam ini digunakan agar investigasi ini dapat menangkap pelaku fraud. Kemudian yang ke-12 yaitu menyediakan laporan kemajuan secara teratur untuk membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi di tahap berikutnya. Nah, banyak investigasi yang bersifat iteratif, artinya suatu investigasi atas dugaan kejahatan menghasilkan temuan baru yang melahirkan dugaan tambahan atas suatu dugaan baru. Nah, investigasi pertama diikuti dengan investigasi berikutnya dan seterusnya. Secara iteratif, investigator atau auditor akan memperluas pemahamannya mengenai masalah-masalah yang dihadapi. Nah, di dalam tahap ini, dalam tujuan yang ke-12 ini ditemukan konsep yaitu konsultasi, diskusi, dan presentasi dari temuan-temuan yang secara berkala dapat dilakukan secara mingguan atau mungkin bulanan. Nah, kemudian yang ke-13 yaitu memastikan pelakunya tidak melarikan diri atau menghilang sebelum adanya tindak lanjut dari pihak yang dirugikan ini. Kemudian yang ke-14 mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima oleh pengadilan dengan sumber daya dan terhentinya kegiatan perusahaan seminimal mungkin. Nah, pendekatan ini berupaya mencari pemecahan yang optimal dari kasus yang terjadi. Kemudian yang ke-15 memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi dan membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus diambil. Nah, hasil investigasi ini seringkali ditindaklanjuti secara emosional. Semisal seorang karyawan itu disukai oleh atasan atau rekan sekerjanya, pimpinan cenderung memaafkan perbuatannya tersebut dan tidak memanfaatkan peluang untuk memperbaiki sistem yang berhasil dijebolnya. Jadi kalau karyawan cenderung disukai oleh pimpinan, maka pimpinan akan cenderung memaafkan dan tidak memanfaatkan peluang untuk menangkap si pelaku kejahatan itu. Kemudian sebaliknya, jika pimpinan atau rekan sekerjanya tidak menyukai si pelaku kecurangan, pimpinan cenderung menghukumnya seberat-beratnya. Kemudian selanjutnya yang ke-16 mendalami tuduhan. Nah, ini mendalami tuduhan ini dapat dilakukan baik lisan maupun tertulis. Nah, investigasi yang didasarkan pada tuduhan ini tidak akan menelan mentah-mentah fakta yang diajukan dalam tuduhan ini. Fokusnya adalah pada konteks tuduhan itu dan apakah tuduhan itu akan dianggap serius. Kemudian yang ke-17 memastikan bahwa hubungan dan suasana kerja tetap berjalan dengan baik. Hal ini penting mengingat ketika moral kerja merupakan kunci keberhasilan dalam perusahaan atau tim kerja tersebut. Kemudian selanjutnya yang ke-18 yaitu melindungi nama baik perusahaan atau lembaga. Nah, tujuan dari investigasi ini adalah untuk bukan untuk melindungi lembaga yang sebagian besar memang sudah melakukan korupsi. Nah, tujuan investigasi ini sangat tepat apabila kejahatan dilakukan secara segelintir orang, padahal reputasi perusahaan secara keseluruhan terancam. Kemudian yang ke-19 yaitu mengikuti seluruh kewajiban hukum dan mematuhi semua ketentuan mengenai due diligence dan klaim kepada pihak ketiga. Nah, misalnya klaim ini adalah klaim asuransi. Kemudian yang ke-20 yaitu melaksanakan investigasi dalam koridor kode etik. Kemudian yang ke-21 menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya.
Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat memasukkan kasus dari pelaku ini ke pengadilan pidana, sehingga bukti-bukti yang dikumpulkan tadi itu dapat mendukung agar si pelaku ini mendapatkan hukuman dan penuntutan. Kemudian yang ke-22 yaitu mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku dalam perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian yang ke-23 yaitu mengidentifikasikan praktik manajemen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung jawab. Nah, seperti contohnya seorang karyawan di bagian pengadaan berkolusi dengan pemasok. Hal ini memungkinkan karyawan memperkaya dirinya sendiri yang dipakainya untuk membeli properti mewah atau hal-hal lain. Nah, investigasi seperti ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama diarahkan kepada perilaku, sedangkan tahap kedua tahap pertama diarahkan kepada pelaku dan sedangkan tahap kedua kepada atasannya. Kemudian untuk yang ke-24 mempertahankan kerahasiaan dan memastikan bahwa perusahaan atau lembaga ini tidak terperangkap dalam ancaman tuntutan pencemaran nama baik. Kemudian yang ke-25 yaitu mengidentifikasi saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa mereka memberikan bukti yang mendukung tuduhan atau dakwaan terhadap si pelaku. Kemudian yang ke-26 memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadinya kecurangan ini dengan tepat. Dalam jangka panjang, manajemen risiko yang baik akan mencegah dan mengurangi terjadinya kecurangan dalam perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan audit investigatif menurut Karyono pada tahun 2013, yaitu yang pertama adalah mencari kebenaran berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, pemanfaatan sumber bukti pendukung dari fakta yang dipermasalahkan. Kemudian yang ketiga, selang waktu kejadian dengan respon. Semakin cepat adanya respon, maka semakin besar kemungkinan pengungkapan tindak fraud tersebut. Kemudian yang keempat, dikumpulkan fakta terjadinya sedemikian rupa sehingga bukti-bukti yang diperoleh dapat mengungkap terjadinya fraud dan menunjukkan pelakunya. Kemudian yang kelima, tenaga ahli hanya sebagai bantuan bagi pelaksanaan audit investigasi, bukan merupakan pengganti audit investigasi. Kemudian yang keenam, bukti fisik merupakan bukti nyata dan akan selalu mengungkap hal yang sama. Kemudian yang ketujuh, keterangan saksi perlu dikonfirmasikan kembali karena hasil wawancara dengan saksi dipengaruhi oleh faktor kelemahan manusia. Kemudian yang kedelapan, pengamatan informasi dan wawancara merupakan bagian penting dari audit investigasi. Kemudian yang kesembilan, pelaku penyimpangan adalah manusia. Jika diperlukan dengan bijak sebagaimana layaknya, ia akan merespon sebagaimana manusia. Terus selanjutnya teknik audit investigasi. Menurut Tata Kota tahun 2010, teknik audit investigasi dibagi menjadi 5. Yaitu yang pertama teknik audit, di mana teknik audit ini berisi tentang memeriksa fisik, meminta konfirmasi, memeriksa dokumen, review analitikal, meminta informasi lisan atau tertulis dari auditor, dan menghitung kembali dan mengamati. Sedangkan untuk teknik perpajakan sendiri menganut teknik network method dan expenditure method terhadap pajak dan organized crime. Kemudian untuk follow the money yaitu memahami naluri pelaku terlebih dahulu, melakukan perbandingan antara harta kekayaan pelaku, data mining, dan penentuan the currency of crime atau mata uang kejahatan. Kemudian untuk komputer forensik yaitu dengan teknik imaging, processing, dan analyzing. Kemudian untuk teknik kunci yaitu dengan predication, fraud theory approach the suspect, dan report. Kemudian untuk tahapan audit investigatif yaitu tahap audit investigatif yaitu predication, keseluruhan dari peristiwa dan segala hal yang terkait atau berkaitan yang membawa seseorang cukup terlatih dan berpengalaman
dengan kehati-hatian yang memadai kepada kesimpulan bahwa fraud telah sedang atau akan berlangsung. Kemudian perumusan hipotesis, dalam tahapan ini terdapat tahapan perencanaan. Tahapan ini dapat dilakukan apabila seorang auditor telah memiliki predication terhadap fraud itu. Di tahapan ini, auditor akan membuat hipotesis. Nah, hipotesis sendiri adalah suatu taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta ataupun kondisi yang diduga mengandung penyimpangan. Kemudian, hipotesis ini harus dilakukan karena hal ini sangat berguna untuk memberikan batas atau mempersempit ruang lingkup audit sehingga pelaksanaan audit dapat dilakukan secara efisien. Kemudian yang ketiga ada data gathering. Nah, dalam melakukan audit ini tentunya diperlukan adanya bukti yang memperkuat kedua tahapan yang di sebelumnya. Pada tahapan ini, auditor investigatif harus mengumpulkan bukti dan memahami apa saja yang dapat dianggap sebagai bukti dalam persidangan. Karena tidak semua bukti audit dapat digunakan dalam persidangan. Kemudian yang keempat, pengujian keandalan data. Nah, semua data yang dikumpulkan tidak langsung dapat digunakan. Dalam tahapan data gathering ini diperlukan adanya kepastian apakah bukti yang dikembangkan selama tahap identifikasi masalah dapat diandalkan atau justru dapat menyesatkan seorang auditor dalam menarik kesimpulan nantinya. Kemudian selanjutnya adalah tahap pelaporan. Nah, tahap ini biasanya auditor investigatif akan melakukan di dalamnya akan terdapat yaitu teknik wawancara dan interogasi. Kemudian yang selanjutnya adalah perhitungan kerugian negara. Dalam melakukan audit investigatif ini tidak terlepas juga dari perhitungan kerugian negara sendiri. Karena fraud ini dapat berdampak terhadap kerugian negara, sehingga perlu dihitung kerugian negara sebesar apa yang disebabkan oleh kasus fraud ini. Kemudian selanjutnya bukti audit investigatif. Nah, bukti audit investigatif menurut KUHP Kitab Hukum Acara Pidana pasal 184, alat bukti yang dapat dikatakan sah adalah yang pertama keterangan saksi, yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang mungkin ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri, dan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Kemudian yang kedua ada keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk membuat suatu perkara pidana ini dapat lebih terlihat jelas. Kemudian yang ketiga ada surat, yaitu mungkin bisa dalam bentuk surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, atau mungkin keterangan ahli dan surat lain yang berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan dari alat pembuktian yang lain. Kemudian yang keempat petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan harus ditunjukkan siapa pelakunya. Kemudian yang kelima yaitu keterangan terdakwa. Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Kemudian kunci keberhasilan dari audit investigatif. Menurut Tuana Kota 2010, audit investigatif dapat berhasil apabila seorang auditor mempertimbangkan hal ini, yaitu mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan dilakukan audit investigatif. Kemudian yang kedua yaitu menguasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dengan cermat dalam menerapkan teknik-teknik yang dipilih tadi.
Kemudian cermat juga dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang telah dipilih. Kemudian tugas auditor investigatif. Menurut pasal 120 ayat 1 KUHP, tugas auditor investigatif yaitu adalah mengumpulkan bukti-bukti surat untuk yang pertama untuk dasar berita acara pemeriksaan BAP auditor sebagai saksi ahli dan pembuatan keterangan ahli. Kemudian yang kedua yaitu membantu penyidik dengan mengumpulkan bukti-bukti agar dapat membuat BAP secara benar sesuai dengan pokok perkara dan dakwaan jasa terhadap tersangka dan saksi-saksi ahli. Kemudian yang kedua untuk tugas auditor investigatif yaitu sebagai saksi ahli di persidangan. Nah, yang dimaksud adalah dalam persidangan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, yang ia peroleh keyakinan bahwa tidak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa benar-benar melakukan hal tersebut. Kemudian selanjutnya karakteristik kemampuan auditor. Nah, dalam melakukan auditor investigatif, seorang auditor memiliki persyaratan untuk melakukannya, yaitu seorang auditor harus memiliki pengetahuan dasar, yang dimana pengetahuan dasar ini di dalamnya yaitu memiliki background di bidang ilmu akuntansi dan auditing, kemudian menguasai teknik sistem kendalian intern, kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, kemudian memiliki pengetahuan tentang investigasi, mulai dari aksioma audit investigatif, prinsip-prinsip, teknik, kemudian cara memperoleh bukti dan bukti-bukti apa saja yang dapat digunakan dalam persidangan. Kemudian dapat memiliki pengetahuan tentang bukti, bahwa bukti harus dilakukan tadi, kemudian mengetahui masalah informasi dan teknologi, serta memahami tentang cybercrime. Kemudian saya memiliki pengetahuan dasar, seorang auditor yang akan melakukan audit investigasi perlu untuk memiliki kemampuan teknis, yaitu auditor mampu untuk menggunakan ahli informatika atau IT untuk pengetahuan yang cukup luas. Kemudian yang kedua, auditor harus mengetahui konstruksi hukum dan undang-undang untuk menjerat pelaku. Kemudian mempunyai pengetahuan tentang tindak pidana korupsi. Kemudian mampu bertindak objektif dan independen. Dan menjunjung asas praduga tak bersalah, kemudian memiliki kemampuan dalam membuat atau merumuskan hipotesis, kemudian mampu mengumpulkan dan membuktikan hipotesis yang telah dibuatnya tersebut. Kemudian untuk sikap mental yang harus dimiliki yaitu mengikuti standar audit investigatif, bersikap independen, bersikap bebas dan dengan skeptis profesional, dan bersikap kritis. Kemudian aksioma audit investigatif. Aksioma audit investigatif menurut Tuan Kota tahun 2010 terdapat 3, yaitu bahwa kecurangan selalu tersembunyi atau fraud is. Nah, dalam hal ini pelaku fraud tentu akan berusaha menyembunyikan seluruh aspek yang memungkinkan mengarahkan investigator atau auditor untuk menemukan adanya fraud yang telah dilakukannya. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan fraud didekati dari dua arah, yaitu apabila investigator berupaya untuk membuktikan adanya fraud, maka investigator juga harus mempertimbangkan apakah ada bukti bahwa fraud itu tidak dilakukan. Jadi bukan hanya auditor bukan hanya mencari bukti-bukti yang menunjukkan fraud ini telah dilakukan, tapi perlu juga mencari bukti-bukti yang memungkinkan bahwa fraud ini tidak dilakukan oleh pelaku. Kemudian yang ketiga yaitu keberadaan suatu kecurangan, yaitu existence of fraud. Nah, dalam aksioma fraud ini ada atau tidaknya fraud yang terjadi hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan. Investigator dan auditor hanya berupaya dalam menyelidiki adanya fraud dan hanya membuat dugaan mengenai apakah seseorang bersalah atau tidak berdasarkan bukti yang telah dikumpulnya tersebut. Kemudian studi kasus. Nah, studi kasus yang saya ambil yaitu studi kasus mengenai salah satu perusahaan asuransi di Indonesia yaitu PT Asuransi Jiwasraya. Nah, untuk secara langsung kronologinya akan saya jelaskan, yaitu pada tahun 2002
Sebenarnya PT Asuransi Jiwasraya ini sudah dikabarkan mengalami kesulitan dalam finansialnya. Namun berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya baru terlihat yaitu pada tahun 2006 saat dia membukukan laba semu dalam laporan keuangannya. Nah, alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan setelah mengalami kesulitan tersebut, justru pada tahun 2014 Jiwasraya mengeluarkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia yaitu Manchester City. Kemudian pada tahun 2015 Jiwasraya meluncurkan produk baru yaitu yang bernama Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Nah, yang dimana dana dari Saving Plan itu kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang memiliki kualitas rendah atau biasa kita sebut saham gorengan. Nah, pada tahun 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar pada laporan keuangannya. Hal itu terjadi saat adanya kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun. Nah, setelah melihat itu, BPK merasa ada yang tidak beres dalam laporan keuangan yang ini, karena seharusnya jika perusahaan sudah mampu membukukan laba sebesar 360,3 miliar, seharusnya perusahaan itu mengalami rugi. Kemudian pada tahun 2018 Jiwasraya membukukan kerugian lagi yaitu tapi yang audited sebesar 15,3 triliun. Untuk menindaklanjuti temuan BPK pada tahun 2016 itu, akhirnya BPK melakukan investigasi pendahuluan pada tahun 2018 itu juga. Kemudian setelah dilakukan itu, ditemukan bahwa adanya kemungkinan penyimpangan yang berindikasi fraud dalam mengelola produk terbaru, produk dari Jiwasraya yaitu Saving Plan dan investasi. Kemudian pada tahun September 2019, PT Jiwasraya mengalami kerugian, di mana kerugiannya ini menurun sebesar 13,7 triliun. Kemudian pada November 2019, Jiwasraya mengalami negatif equity sebesar 27,2 triliun, yang di mana negatif equity ini menyebabkan PT Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar karena diakibatkan tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif tadi. Nah, karena munculnya kasus ini, akhirnya pada tahun 2019, BPK diminta untuk mengaudit kerugian negara yang disebabkan oleh kasus ini dan melakukan investigasi lebih lanjut mengenai kasus fraud yang ada di PT Asuransi Jiwasraya ini. Kemudian selanjutnya opini dan bahasan. Nah, pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini yaitu ada yang pertama Bapak Beni Cokro Saputro, yaitu merupakan Direktur Utama PT Hanson International Tbk. Kemudian yang kedua ada Bapak Heri Hidayat yang memiliki jabatan yaitu Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk. Kemudian Bapak Hari Prasetyo yaitu Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013 hingga 2018. Kemudian Bapak Henrisman Rahim yaitu Direktur Utama Jiwasraya periode 2008 sampai 2018. Kemudian Bapak Syah Mirwan yaitu mantan Kepala Divisi Investasi karena tadi berkaitan dengan investasi. Terus kemudian Bapak Joko Hartono Tirto yaitu Direktur PT Maxima Integral. Kemudian yang selanjutnya yaitu modus fraud. Nah, modus fraud dari kasus ini yaitu pertama kan PT Jiwasraya menaruh investasi dari dana yang dikumpulkannya dari produk barunya tadi yang bernama Saving Plan ke dalam saham gorengan. Kemudian dilihat lagi bahwa harga jual beli saham yang dibeli tidak mencerminkan harga yang sebenarnya. Kemudian kepemilikan saham juga melebihi dari 2,5% dari total yang beredar. Kemudian yang keempat, penempatan investasi Jiwasraya di instrumen reksadana pendapatan tetap lebih dari 15% dari investasi PT Asuransi Jiwasraya.
Kemudian tim investasi Jiwasraya melakukan pembelian saham di perusahaan yang tidak liquid, yang tidak didukung dengan analisis fundamental. Kemudian yang keenam yaitu rekayasa laporan keuangan atau window dressing dalam hal tadi kan membekukan laba itu dalam hal laba perseroan dan penjualan produk JS Saving Plan. Kemudian apakah KAP dari yang menangani yang mengaudit laporan keuangan Jiwasraya terlibat? Nah, KAP yang menangani asuransi PT ini pada tahun 2006 sampai 2015 yaitu KAP Sujatna Mulyana dan rekan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Terus kemudian pada tahun 2010 hingga 2013 KAP Hartanto, Sidik dan rekan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Kemudian yang terakhir yaitu pada tahun 2016 KAP PwC memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Sedangkan pada tahun 2017 KAP PwC memberikan opini audit dengan modifikasi, yang berarti terdapat ketidakwajaran dalam suatu item tertentu dalam laporan keuangan tersebut, yaitu kekurangan cadangan teknis sebesar 7 triliun. Kemudian dampak fraud. Nah, dampak fraud dari hal ini yang ditemukan oleh auditor yaitu yang pertama kerugian keuangan negara. Kemudian selain itu banyak investor yang memindahkan portofolio investasinya dari saham ke obligasi. Mengingat karena kan kasus PT Asuransi Jiwasraya ini mengalami kesulitan karena dia menaruh dananya ke dalam saham-saham gorengan. Kemudian selanjutnya, nah untuk opini menurut saya kan di bagian kasus ini yang menangani adalah BPK. Nah, auditnya investigatif yang dilakukan oleh BPK ini sudah sesuai dengan tahap-tahap yang harus dilakukan, yaitu mulai dari tahap predication hingga perhitungan kerugian negara. Nah, predication itu dapat dilihat dari awal pada tahun 2006 sebenarnya BPK sudah mencurigai adanya hal yang aneh dengan perusahaan ini karena yang awalnya mengalami rugi tapi malah melakukan penggelontoran dana sponsor untuk klub sepak bola. Kemudian banyak ditemukan keanehan yaitu dari produk-produk yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwasraya, di mana produk-produk itu tidak sesuai dengan ketentuan dari perusahaan asuransi. Kemudian BPK juga selain mengaudit dari sisi tahap sebelumnya juga mengaudit dari perhitungan kerugian negara.